Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Haikal dengan NIM 22338088. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Machining and its Application. Baiklah, sebelum saya mempresentasikannya, yang saya hormati Bapak Wanda Afnison, SPDMT, selaku dosen mata kuliah pengampu proses manufaktur. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya. Baiklah, judul presentasi saya itu Machining and its Application. Baiklah, semakin majunya peradaban manusia pun mengalami kemajuan yang besar. Kemajuan manusia membawa pula perkembangan teknologi yang signifikan. Logam menjadi unsur penting dalam kehidupan manusia karena hampir semua perangkat yang digunakan terbuat dari logam. Oleh karena itu, logam memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan teknologi saat ini. Manusia berusaha untuk memperbaiki sifat-sifat logam tersebut, salah satu dengan mengubah bentuknya. Pendahuluannya itu proses pemesinan merupakan proses lanjutan dalam pembentukan benda kerja, atau mungkin juga proses akhir setelah pembentukan logam menjadi bahan baku berupa besi, tempa, atau baja paduan yang dibentuk melalui proses pengeceran yang dipersiapkan dengan bentuk benda yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu sejarah proses pemesinan. Sejarah machining sebenarnya dari istilah permesinan yang telah berubah selama 1,5 abad terakhir seiring kemajuan teknologi dalam berbagai hal. Pada abad ke-18, kata mas ini berarti orang yang membuat atau memperbaiki mesin. Pekerjaan terutama dilakukan dengan tangan menggunakan proses seperti ukiran kayu dan penempahan tulisan serta pengarsipan logam dengan tangan. Pada saat itu, pembuatan penggilingan dan pembuatan mesin jenis baru seperti James Watts dan John Wilkinson akan sesuai dengan definisi tersebut. Kata benda, alat mesin, dan kata mesin, machine and machining. Belum ada sekitar dengan abad ke-20, kata-kata terakhir ini diciptakan seiring dengan berkembangnya konsep yang mereka gambarkan menjadi tersebar luas. Oleh karena itu, selama era permesinan mengacu pada yang sekarang kita proses pemesinan tradisional seperti pembubutan, pengeboran, penggilingan, pengurusan, pengajian, pembentukan, perencanaan, pemotongan abrasif, reaming, dan penyadapan dalam proses pemesinan tradisional atau konvensional. Ini peralatan mesin seperti mesin bubut, mesin penggiling, mesin bor, atau lainnya. Digunakan dengan alat memotong yang tajam untuk menghilangkan materi guna mencapai geometri yang diinginkan. Sejak munculnya teknologi baru di era pasca Perang Dunia Kedua seperti pemesinan pelepasan listrik, pemesinan elektrokimia, pemesinan perkakas elektron, pemesinan fotokimia, dan pemesinan ultrasonik. Istilah retronim permesinan konvensional dapat digunakan untuk membedakan teknologi klasik tersebut
Dari yang lebih baru, saat ini pemesinan tanpa kualifikasi biasanya menyertakan proses pemesinan tradisional. Baiklah, ada 6 jenis proses pemesinan. Yang pertama itu mesin bubut, yang kedua itu mesin pembentuk, yang ketiga yaitu milling machine, yang keempat itu drilling machine, yang kelima itu grinding machining, yang keenam itu welding process. Yang selanjutnya itu yang pertama yaitu jenis-jenis mesin bubut, jenis-jenis pemesinan itu ada mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang membuat bahan-bahan yang tidak diinginkan atau yang tidak dibutuhkan dari suatu benda kerja berputar yang dicengkram di cak atau pencengkraman, kemudian akan disayat dengan mata pisau atau tools yang disetting sesuai dengan pengajian, dan untuk ke dalam potong serta kecepatan potong akan diatur melalui rata melintang dan memanjang sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya itu jenis-jenis mesin bubut. Yang pertama yaitu mesin bubut konvensional. Mesin bubut konvensional ini memiliki desain yang sederhana menggunakan kontrol manual. Operator menggerakkan pahat secara manual untuk memotong benda kerja dengan gerakan maju dan mundur terhadap permukaan tersebut. Yang kedua yaitu ada mesin bubut CNC, kontrol numerik komputer. Mesin bubut ini CNC dilengkapi dengan sistem pengendalian komputer yang memungkinkan program pemotongan lebih kompleks. Ini memungkinkan otomatisasi yang lebih besar dan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada mesin bubut turret. Mesin ini memiliki kepala yang dapat memegang beberapa pahat sekaligus, memungkinkan pemotongan yang berbeda dilakukan tanpa harus mengganti pahat secara manual. Yang terakhir ada mesin bubut facing lathe. Mesin ini mempunyai keunggulan yaitu memiliki cak yang sangat besar dibandingkan dengan mesin bubut umumnya. Tetapi mesin ini tidak memiliki kepala lepas. Fungsi utama dari mesin ini adalah membuat benda kerja berbentuk piringan yang besar. Yang selanjutnya itu ada cara kerja mesin bubut. Yang pertama itu ada pemasangan benda kerja. Sebelum memulai proses bubut pemotongan, operator mesin bubut harus memasang benda kerja ke dalam mesin. Benda kerja biasanya dipasang pada spindle atau cak mesin bubut yang akan memutar benda kerja. Pastikan benda kerja terpasang dan dicengkram sempurna pada cak, serta pastikan benda kerja ketika spindle berputar dalam keadaan stabil. Yang kedua yaitu pemasangan alat pemotong pahat. Operator memasangkan alat memotong pahat pada alat memotong tool holder mesin bubut. Pahat akan memiliki berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan jenis pemotongan yang diperlukan. Yang ketiga itu penentuan kecepatan putaran. Operator harus memiliki kecepatan putaran yang sesuai dengan bahan benda kerja dan jenis pahat yang digunakan. Ini sangat penting untuk menghindari keausan berlebihan pada pahat dan mendapatkan hasil pemotongan yang baik. Yang keempat ada pengaturan alat pemotongan. Operator mengatur alat pemotongan ke posisi awal yang tepat dan merencanakan langkah pemotongan depth of cut serta laju pemotongan feed rate yang sesuai. Biasanya proses ini sering dinamakan dengan penentuan titik nol pemakaian. Yang kelima yaitu pemotongan benda kerja. Mesin bubut mulai memotong benda kerja dengan menggerakkan pahat ke arah benda tersebut. Pahat akan menghilangkan material atau bahan dari benda kerja yang tidak terpakai, menciptakan bentuk yang diinginkan. Yang kelima itu yang keenam itu pengawasan dan pengendalian proses. Selama pemotongan, operator memantau kondisi mesin dan kualitas hasil pemotongan. Operator dapat
membuat penyesuaian jika hasil atau proses selama pengajian tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu komponen-komponen dan alat mesin bobot. Komponen yang pertama itu ada kepala tetap atau headstock. Kepala tetap terdiri dari poros spindle, mesin yang berfungsi sebagai tempat dudukan atau cekam sehingga benda kerja dapat dicekam dan dapat berputar untuk proses pembobotan. Yang kedua yaitu ada kepala lepas atau tailstock. Kepala lepas digunakan untuk senter benda kerja yang panjang yang akan dikerjakan pada mesin bobot dan sering digunakan pada proses pengeboran. Kepala lepas juga dapat digesek ke sepanjang alat. Yang ketiga yaitu ada eretan memanjang, berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah dan memanjang sejajar dengan sumbu kerja, atau bisa dibilang gerakan mendekat dan menjauhi cak. Eretan juga ada yang menyebutnya sebagai eretan bawah. Yang selanjutnya yaitu ada rumah pahat. Rumah pahat berfungsi sebagai pahat atau tempat pada mesin bobot. Rumah pahat dapat dibedakan menjadi rumah pahat yang bisa di-setel dan rumah pahat standar. Yang selanjutnya yaitu ada cak, berfungsi sebagai pencekap atau untuk benda kerja dan bagian yang berputar atau spindle. Yang selanjutnya yaitu loop lead screw. Ini saya tulis translate. Ada lead screw. Lead screw adalah bagian yang digunakan untuk mengontrol pergerakan alat pemotong dengan ketelitian tinggi. Hal ini dapat dikendalikan secara manual dengan penggerak otomatis, terutama pada mesin bobot CNC. Yang selanjutnya yaitu proses pembentukan scrap. Proses scrap. Mesin scrap atau submachine adalah suatu bisa disebut pula pada mesin ketam atau scrap. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cembung, cekung, beralur, dan lain-lain dalam kedudukan mendatar, tegak, atau miring. Mesin scrap adalah suatu mesin perkakas yang dengan gerakan utama lurus berbolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Prinsip pengajian pada mesin scrap adalah benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam dijepit pada ragum. Kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur maupun penyayatan. Proses pengerjaan mesin scrap ada dua, yaitu yang pertama ada horizontal. Proses horizontal yang pertama ada langkah maju, langkah mundur, gerakan pemakan mendatar, dan kedalaman pemakanan. Yang kedua ada yang vertikal, prosesnya itu langkah maju, langkah mundur, gerakan pemakan vertikal, lebar pemakanan. Berarti juga kita lihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Adapun yang selanjutnya itu komponen-komponen mesin scrap. Yang pertama ada badan mesin, merupakan keseluruhan mesin tempat mekanik penggerak atau tuas pengatur, penggerak tuas, dan tuas pengatur. Yang ada meja mesin, fungsinya untuk merupakan tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Meja mesin didukung untuk digerakkan oleh eretan lintang dan eretan tegak. Eretan lintang dapat diatur otomatis. Di sana ada juga lengan, berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur
Lengan diikat dengan engkol menggunakan pengikat, kedudukan lengan di atas badan dan dijepit pelindung dengan agar gerakannya lurus. Di sana juga ada eretan pahat yang berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Dengan memutar roda pemutar, maka pahat akan turun atau naik. Eretan dapat mengatur ketebalan pemakan yang dapat dibaca pada dia. Eretan dapat dipinggirkan untuk penyekrapan bidang bersudut miring. Kemiringan eretan dapat dibaca pada pengukur sudut eretan. Yang selanjutnya yaitu ada pengaturan kecepatan. Fungsinya untuk memilih jumlah langkah dengan mesin per menit. Untuk pemakanan tipis dapat dipercepat. Pengaturan harus pada saat mesin berhenti. Selanjutnya ada tuas panjang. Langkah berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan sesuai panjang. Benda yang disekrap pengaturan dengan muter tetap ke arah kanan atau kiri. Selanjutnya ada tuas panjang. Berfungsi mengatur panjang pendeknya langkah pahat dengan lengan sesuai panjang benda yang disekrap. Pengaturan dengan memutar tetap ke arah kiri atau kanan. Ada posisi, ada di sana juga ada tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin dan berfungsi mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Pengaturan dapat dilakukan setelah menghindarkan pengikat lengan. Baiklah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis mesin sekrap. Yang pertama, mesin sekrap horizontal. Mesin jenis ini umumnya dipakai untuk produksi dengan pekerjaan serbaguna. Terdiri atas rangka dasar dan rangka yang mendukung lengan horizontal. Benda kerja didukung pada rel silang sehingga memungkinkan benda kerja untuk digerakkan ke arah menyilang atau vertikal dengan tangan atau penggerak daya. Pada mesin pahat ini melakukan gerakan bolak-balik, sedangkan benda kerja melakukan gerakan insutan. Panjang langkah mesin sampai 1000 mm, cocok untuk benda. Selanjutnya yang ada mesin sekrap vertikal. Mesin sekrap ini jenis digunakan pemotongan dalam menyerut dan bersudut serta pengejaan permukaan yang sukar dijangkau. Selain itu, mesin ini juga digunakan untuk operasi yang memerlukan pemotongan vertikal. Gerakan pada dari mesin ini naik turun secara vertikal. Sedangkan benda kerja bisa digeser ke arah memanjang dan melintang. Mesin jenis ini juga dilengkapi dengan meja putar, sehingga dengan meja ini bisa dilakukan pengerjaan pembagian bidang yang sama besar. Yang selanjutnya itu ada mesin planer. Digunakan untuk mengerjakan benda kerja yang panjang dan besar, berat. Benda kerja dipasang pada eretan yang melakukan gerakan bolak-balik, sedangkan pahat membuat gerakan insutan, gerakan penyetelan. Lebar benda ditentukan oleh jarak antara tiang mesin. Baiklah, kita masuk jenis permesinan yang ketiga, yaitu ada mesin fresh. Mesin fresh atau milling machine adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk membuat benda kerja menjadi berbagai macam bentuk, menggunakan alat potong dan berbagai kelengkapan yang sesuai tuntutan dan kebutuhan pekerjaan. Macam-macam mesin fresh. Mesin fresh yang pertama itu ada mesin fresh vertikal. Adalah mesin fresh yang memiliki spindle untuk pada posisi tegak atau vertikal. Gerakan mejanya dapat menggerakkan ke arah memanjang, longitudinal dan melintang, cross slide serta naik turun. Yang kedua itu ada mesin fresh mendatar atau horizontal. Mesin fresh yang kedudukan arbonnya dipasang pada spindle mesin dengan posisi mendatar. Yang ketiga ada mesin fresh universal, adalah mesin fresh yang memiliki kedudukan arbor, dapat dipasang pada spindle posisi mendatar atau horizontal, dan juga dapat dipasang pada spindle yang tegak atau vertikal karena pada umumnya disediakan spindle kepala tegak. Baiknya, selanjutnya ada perlengkapan dari mesin press. Yang pertama ada arbor.
pertama ada arbor. Ini arbor. Arbor adalah salah satu jenis perlengkapan mesin fresh yang digunakan sebagai dudukan atau pengikat alat potong pisau. Pemasangan spindle utama dengan posisi mendatar atau horizontal. Kedua ya ada stop arbor. Stop arbor adalah salah satu perlengkapan mesin press yang digunakan sebagai dudukan atau pengikat alat potong pisau. Face mill, shell and mill, side and face mill. Yang pemasangannya diikat dan didudukan pada spindle utama yang posisi mendatar atau tegak vertikal. Yang selanjutnya ada cekam colek. Colek cat yang kita sebut juga adalah salah satu perlengkapan jenis mesin press yang digunakan sebagai pengikat alat potong pisau yang pemasangannya pada spindle utama atau tegak. Dan selanjutnya yaitu ada adaptor lubang lurus. Adaptor lubang lurus ini digunakan untuk dudukan dan sekaligus sebagai pengikat alat potong yang akan digunakan untuk proses pengepresan. Di antaranya ada mata bor, rimel, endmill, dan alat potong lain yang memiliki tangkai lurus. Dan selanjutnya ada adaptor lubang tirus. Digunakan untuk dudukan dan sekaligus sebagai pengikat alat potong dengan tangkai tirus yang akan digunakan untuk proses pengepresan. Di antara ada mata bor, rimel, endmill, dan alat potong lainnya. Yang selanjutnya ada pembesar lubang atau boring head. Adalah salah satu jenis perlengkapan mesin press yang berfungsi sebagai pengikat alat potong atau flying cutter yang akan digunakan untuk proses pembesar lubang. Selanjutnya ada ragum mesin. Benda kerja ini dikerjakan dengan mesin press yang dijepit dengan kuat agar posisi tidak berubah waktu di press. Salah satunya dengan menggunakan ragum mesin. Yang selanjutnya ada meja putar ya atau rotary table. Adalah salah satu jenis perlengkapan mesin press yang digunakan untuk membentuk lingkaran atau radius, membagi jarak lubang atau alur, dan membagi bidang segi banyak beraturan atau tidak beraturan dengan nilai sudut tertentu dalam satu keliling lingkaran pada pusat sumbu. Yang selanjutnya ada kepala pembagi atau kita sebut dividing head yang digunakan untuk membentuk lingkaran atau radius yang membagi jarak-jarak lubang atau alur dan membagi bidang segi banyak beraturan atau tidak beraturan dengan jumlah tertentu dalam satu keliling lingkaran pada pusat sumbu. Dan selanjutnya ada kepala lepas yang berfungsi sebagai penyangga benda kerja yang dikerjakan dengan menggunakan pengikat kepala pembagi atau dividing head. Selanjutnya ada klem mesin. Klem mesin ini berfungsi untuk memegang atau menjepit benda kerja yang tidak dapat dijepit pada ragum yang umumnya panjang atau lebar. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk pada yang keempat, proses bermesinnya, itu ada mesin bor. Mesin bor adalah salah satu jenis mesin gerakannya memutar atau mutarkan alat pemotong arah pemakannya mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Sedangkan pengobaran adalah operasi masuk ke lubang bentuk bulat dalam lembaga kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut dengan bor dan memiliki fungsi untuk membuat lubang per tingkat, membesarkan lubang, dan chamfer. Pada umumnya mesin bor digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja. Oleh karena itu, mesin bor sangat penting untuk proses penetapan atau proses pembuatan bulir. Dalam proses pengeboran, proses pemesinan yang paling sederhana di antara proses pemesinan yang lain inilah yang paling sederhana, biasanya di bengkel atau workshop. Proses ini dinamakan proses pengeboran yang dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor twist drill. Sedangkan proses boring adalah proses meluaskan atau memperbesar lubang yang biasa dilakukan dengan mata bor atau boring bar yang tidak hanya dilakukan pada mesin drilling tapi bisa dengan mesin bor, mesin press, dan mesin bor. Ada bagian-bagian dari mesin bor. Yang pertama ada dudukan. Misalnya dudukan. Ya, yang gambar ini adalah kedudukan atau base. Base ini merupakan penopang dari semua komponen mesin.
bor. Bes terletak paling bawah, menempel pada lantai, biasanya di baut. Dalam pengoboran akan terjadi gerakan getaran. Jika pemasangan dudukan atau bes tidak kuat, maka getaran tersebut keakurasian dalam pengoboran berkurang. Maka pemasangannya harus kuat karena akan mempengaruhi kekuatan pengoboran. Kedua, ada tiang atau kolom. Bagian dari mesin bor yang digunakan untuk penyangga bagian yang digunakan dalam proses pengoboran. Kolom berbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel jalur vertikal dan dari meja kerja. Selanjutnya ada meja atau bisa disebut dengan table. Bagian ini digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk mengakomodasi ketinggian pekerjaan yang berbeda, atau bisa berputar ke kiri dan ke kanan dengan sumbu poros pada ujung yang melekat pada tiang kolom. Untuk meja yang memiliki lingkaran bisa diputar 360 derajat dengan poros di tengah-tengah meja. Kesemuanya ini dilengkapi pengunci atau tabel klem untuk menjaga agar posisi meja sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjepit benda kerja agar dia menggunakan argumen diletakkan di atas meja. Dan selanjutnya ada mata bor. Mata bor atau drill chuck adalah salah satu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor paling sering digunakan adalah mata bor spiral karena daya hantarnya yang baik, penyaluran serpih yang baik karena alur-alurnya membentuk skrup. Sudut-sudut saya menguntungkan dan bidang potong dapat diasah tanpa mengubah diameter bor. Selanjutnya ada spindle. Spindle adalah bagian menggerakkan cak atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Yang selanjutnya ada kepala spindle yang merupakan rumah dari konstruksi spindle digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa bel dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pengoboran. Selanjutnya ada ganggang umpan bor, atau kita sebut drilling feed handle, yang berguna untuk menurunkan dan menekan spindle dan mata bor ke benda kerja. Yang terakhir ada kelistrikan. Mesin bor menggunakan motor listrik sebagai alat penggerak utamanya. Motor listrik harus dilengkapi dengan kabel penghubung, kabel power, saklar on atau off, lampu indikator, serta saklar pengaturan kecepatan. Selanjutnya itu ada alat bantu dari mesin bor. Yang pertama ada ragum. Ragum ini digunakan untuk mencekam benda kerja pada saat akan dibor. Yang kedua ada kunci mata bor. Kunci mata bor ini digunakan untuk melepaskan atau mengencangkan mata bor. Yang terakhir ada kunci mesin bor. Ini berguna untuk memperbesar lubang baik yang tembus maupun yang tidak tembus. Fungsi mesin bor yang pertama ada pembuatan lubang. Pembuatan lubang yaitu pengumpan mata bor pada suatu benda kerja untuk membuat lubang. Yang kedua ada pembesaran lubang. Pembesaran lubang ini adalah pengumpan mata bor pada benda kerja yang telah memiliki lubang sebelumnya guna untuk memperbesar diameter lubang pada benda kerja. Yang ke proses pemesinan terakhir ada yaitu mesin gerinda. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong ataupun mengurus benda kerja dengan tujuan untuk atau kebutuhan tertentu. Prinsip kerja mesin gerinda adalah berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengisian, penajaman, pengasahan atau pemotongan. Fungsi dari mesin gerinda yang pertama untuk memotong benda kerja yang ketebalannya tidak relatif tebal, menghaluskan atau meratakan permukaan benda kerja.
Yang ketiga ada proses jadi akhir finishing pada benda kerja. Yang keempat ada mengasah alat potong agar tajam. Yang kelima, menghilangkan sisi tajam pada benda kerja. Yang keenam, membentuk suatu profil pada ganja baik pada elips, siku, dan lain. Dan banyak lagi fungsi dari manfaat dari mesin gerinda. Ada jenis-jenis mesin gerinda yang kita ketahui. Yang pertama ada mesin gerinda permukaan. Mesin gerinda permukaan atau bisa disebut mesin surface grinding adalah mesin yang diperlukan untuk membuat bentuk datar dan permukaan yang rata pada sebuah benda kerja yang diletakkan di bawah batu gerinda yang berputar. Pada umumnya, mesin gerinda ini digunakan untuk penggerindaan permukaan yang meja mesinnya bergerak horizontal bolak-balik. Benda kerja dicekam pada meja kerja kemudian digerakkan maju mundur di bawah batu gerinda. Meja pada mesin gerinda datar dapat dioperasikan secara manual atau otomatis yang dapat diatur pada bagian tuasnya. Hasil pengajian mesin gerinda permukaan peruntukan untuk para blok, jangka sorong, bed mesin, dan lain-lainnya. Yang kedua ada mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan ini merupakan mesin yang berfungsi untuk menggerinda benda kerja. Benda kerja menggerinda dapat bertujuan untuk mengasah benda kerja seperti pisau dan pahat, atau dapat bertujuan untuk membantu benda kerja seperti merapikan hasil pemotongan, merapikan hasil las, membentuk lekton benda kerja yang sudut, menjaga permukaan benda kerja untuk dilas, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada mesin gerinda duduk. Mesin gerinda duduk fungsi utamanya itu adalah mengasah mata bor, tapi dapat juga digunakan untuk mengasah pisau lainnya, seperti mengasah pisau dapur, golok, kampak, arit, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu komponen-komponen mesin gerinda. Yang pertama ada roda gigi, yang kedua ada kepala roda, ada tempat tidur mesin, ada perangkat penahan pecah, ada tabel, ada sistem pendingin, ada panel kontrol, ada motor, ada mekanisme umpan, dan ada dredging tools. Baiklah, kita masuk pada jenis pemesinan yang terakhir, yaitu ada proses welding proses atau mesin las. Pengertiannya itu satu proses penyambungan dua material atau lebih, bisa berupa logam dengan membentuk energi panas sampai material yang akan disambung tersebut meleleh, melted, kemudian menyatu berpadu atau faucet dengan memberikan tekanan atau tidak, serta dengan memberikan tambahan. Pengelasan yang pertama itu ada pengelasan gas. Bisa kita sering sebut ini pengelasan adalah gas oksigen dan acetylene, atau pengelasan ini juga disebut acetylene welding. Temperatur yang dihasilkan dari nyala api acetylene welding sekitar 3100 derajat Celcius dan lebih tinggi dibandingkan dari jenis gas dari hidrokarbon yang lainnya. Pada aplikasi industri, nyala api industri dicampurkan oksigen, acetylene. Selain digunakan untuk pengelasan, juga banyak digunakan untuk proses pemotongan logam atau yang disebut acetylene cutting, peralatan gas welding. Ini adalah contoh gambar dari peralatan gas welding. Yang selanjutnya ada pengelasan atau RC atau las busur. Pada awalnya pengelasan busur menggunakan batang karbon, kemudian menggunakan batang baja tanpa salutan. Pada perkembangannya, karena proses pengelasan menggunakan batang baja sulit dilakukan
dan banyak terjadi cacat pengelasan, maka dikembangkan elektroda dengan salutan yang biasa disebut flux atau coating. Prinsip kerja Busur SMAU MMA ditunjuk. Proses itu berkembang menjadi 3 proses. Ada submerged RC welding, ada GTAU gas tungsten RC welding, ada GMAW gas metal RC welding, ada FCAW flux core welding. Pengelasan busur ini juga dikembangkan dari pengelasan secara manual, semi otomatis, dan semi otomatis. Kemudian dalam penyambungan material menjadikan dasar dalam pemilihan jenis proses las, itu proses las GTAW sedang sangat baik digunakan untuk pengelasan pelat tipis. Proses las SAW cocok digunakan untuk pengelasan pelat tebal, dan proses las GMAW dan FCAW sangat cocok untuk digunakan untuk pengelasan yang membutuhkan penyambungan las yang panjang dan dapat diaplikasikan untuk semua posisi pengelasan. Baiklah, di sini ada istilah-istilah dasar dari pengelasan. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama itu ada weldment. Weldment adalah gabungan weld, head, effort, stitch, joint, has, dan basemental. Misalnya ada butt weld. Butt weld adalah menggabungkan dua material pelat, menggabungkan dua material dari ujung ke ujung, pengelasan penuh, complete joint, dan tersambungkan menjadi satu. Ada field weld adalah menggabungkan dua material dari pelat ke pelat atau pelat ke pipa tumpang, tindih atau overlapping, dan kedua bagian ditempatkan tegak lurus satu sama lain. Yang selanjutnya ada pressure welding, adalah pengelasan yang menggunakan gaya luar, tekanan, dan gesekan untuk menghasilkan sambungan dan tanpa bahan tambah atau bahan pengisi, sehingga deformasi basis pada sambungan dihasilkan lebih kecil. Selanjutnya ada fusion welding. Fusion welding adalah penyambungan logam dengan memberikan energi panas pada logam dasar sampai mencair, melting, dan proses pengelasan dapat menggunakan bahan atau pengisi tanpa bahan pengisi. Selanjutnya ada welding procedure specification atau WPS, adalah dokumen prosedur pengelasan yang menjelaskan parameter atau variabel yang digunakan sebagai penunjuk sebagai alat proses pengelasan untuk memastikan kualitas hasil lasan baik. Yang selanjutnya ada deposit rate. Deposit rate adalah jumlah logam yang dipasang ke sambungan las persatuan waktu selama pengelasan. Yang selanjutnya ada parameter. Parameter adalah logam dasar yang disambungkan atau dilapisi surfacing menggunakan proses pengelasan. Baiklah, kesimpulan dari presentasi saya pada pagi hari ini yaitu proses pemeriksaan dalam metode manufaktur menggunakan alat potong untuk membentuk atau menghapus material dari benda kerja dengan presisi. Proses ini melibatkan berbagai teknik seperti penggilingan, bobot bor, dan lainnya untuk menciptakan produk yang diinginkan. Kesimpulannya yaitu bahwa itu adalah teknik yang penting dalam pembuatan berbagai produk, mulai dari komponen mesin hingga barang konsumen. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Jika ada kata-kata atau penyampaian serta ada penulisan huruf yang salah dalam PowerPoint, itu terjadi karena kesalahan dari translate otomatis Google. Saya minta maaf. Baiklah, saya minta maaf juga jika ada kesalahan yang disampaikan. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.